Again, sir, good morning. Thank you, sir. Good morning. FIFA ngamuk. Resmi sanksi Timnas Malaysia sampai 2030. Akhir era Harimau Malaya? Hari ketika sepak bola Malaysia terdiam. Tidak ada selebrasi. Tidak ada bantahan keras. Tidak ada pernyataan emosional. Hanya satu kalimat yang, dalam dunia rumor, menghantam sepak bola Asia Tenggara. Sanksi diberlakukan hingga 2030. Kalimat itu tidak berbunyi seperti hukuman biasa. Ia terdengar seperti vonis jangka panjang. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan besar muncul. Apakah ini akhir dari satu generasi timnas Malaysia? Semuanya tidak terjadi dalam satu malam. Dalam rumor ini, FIFA tidak ngamuk karena satu kesalahan. Ledakan itu adalah akumulasi. Laporan demi laporan. Klarifikasi setengah. Janji yang tak sinkron. Inkonsistensi administratif. Bagi FIFA, masalah terbesar bukan apa yang salah, melainkan berapa kali kesalahan itu dibiarkan. Dari peringatan menjadi kesabaran yang habis. FIFA dikenal lambat bereaksi, namun cepat mengambil keputusan saat kesabaran habis. Dalam skenario ini, Malaysia disebut telah menerima sinyal peringatan, catatan evaluasi, permintaan perbaikan. Namun perbaikan dianggap terlalu lambat, terlalu reaktif, terlalu bergantung pada figur. Dan di titik inilah emosi institusional FIFA berubah. Momen ngamuk itu terjadi di ruang tertutup. Tidak ada meja dibanting. Tidak ada teriakan. Ngamuk versi FIFA adalah pengetatan ekstrim, penarikan kepercayaan, penguncian sistem, dan rumor menyebut keputusan diambil secara bulat, tanpa kompromi. Kenapa sampai 2030? Angka 2030 bukan angka acak. Dalam narasi ini, 2030 melambangkan satu siklus Piala Dunia penuh, satu generasi pemain habis, satu reset total sistem. Artinya, FIFA tidak ingin perbaikan kosmetik. Mereka ingin perubahan struktural. Bentuk sanksi, bukan larangan total, tapi lebih kejam. Ini bukan skenario larangan tampil sepenuhnya. Justru lebih kejam. Pembatasan internasional. Pembekuan program tertentu. Pengawasan permanen. Pembatasan naturalisasi. Audit berlapis hingga 2030. Malaysia boleh bermain, tapi tidak bebas bernapas. Timnas jadi korban paling nyata. Yang paling menderita bukan pejabat, melainkan pemain muda, generasi emas, talenta diaspora. Mereka harus bermain dengan status dalam pengawasan, dan itu menghancurkan psikologis atlet. Reaksi publik marah, bingung, takut. Pendukung terbelah. Ini tidak adil. Ini kesalahan federasi. Kenapa baru sekarang? Dan satu emosi menyatukan semuanya. Ketidakpastian. TMJ tak lagi cukup? Dalam rumor ini, bahkan figur sekuat TMJ disebut tak mampu membalikan keadaan. Bukan karena kurang kuat, tapi karena FIFA sudah melangkah terlalu jauh. Ini bukan lagi negosiasi. Ini eksekusi sistemik. AFC dalam posisi paling canggung. AFC tidak membela, tidak menyerang. Mereka hanya mengamankan kawasan. Dan pesan diam-diamnya sederhana. Kami tidak bisa menolong jika ini urusan FIFA. Naturalisasi dikunci, talenta terhenti. Salah satu poin paling menghantam. Pembatasan total jalur naturalisasi cepat. Artinya, pemain diaspora harus menunggu. Proses diperlambat ekstrim. Verifikasi lintas negara. Ambisi instan resmi dikubur. Dampak jangka panjang, ranking daya tarik hilang. Sponsor mulai ragu. Pelatih asing berpikir dua kali. Pemain diaspora mundur pelan-pelan. Karena tidak ada yang mau masuk sistem. Yang dikunci sampai 2030. FIFA ngamuk. Resmi sanksi Timnas Malaysia sampai 2030.
Akhir era Harimau Malaya? Hari ketika sepak bola Malaysia terdiam. Tidak ada selebrasi. Tidak ada bantahan keras. Tidak ada pernyataan emosional. Hanya satu kalimat yang, dalam dunia rumor, menghantam sepak bola Asia Tenggara. Sanksi diberlakukan hingga 2030. Kalimat itu tidak berbunyi seperti hukuman biasa. Ia terdengar seperti vonis jangka panjang. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan besar muncul. Apakah ini akhir dari satu generasi timnas Malaysia? Semuanya tidak terjadi dalam satu malam. Dalam rumor ini, FIFA tidak ngamuk karena satu kesalahan. Ledakan itu adalah akumulasi. Laporan demi laporan. Klarifikasi setengah. Janji yang tak sinkron. Inkonsistensi administratif. Bagi FIFA, masalah terbesar bukan apa yang salah, melainkan berapa kali kesalahan itu dibiarkan. Dari peringatan menjadi kesabaran yang habis. FIFA dikenal lambat bereaksi, namun cepat mengambil keputusan saat kesabaran habis. Dalam skenario ini, Malaysia disebut telah menerima sinyal peringatan, catatan evaluasi, permintaan perbaikan. Namun perbaikan dianggap terlalu lambat, terlalu reaktif, terlalu bergantung pada figur. Dan di titik inilah emosi institusional FIFA berubah. Momen ngamuk itu terjadi di ruang tertutup. Tidak ada meja dibanting. Tidak ada teriakan. Ngamuk versi FIFA adalah pengetatan ekstrim, penarikan kepercayaan, penguncian sistem, dan rumor menyebut keputusan diambil secara bulat, tanpa kompromi. Kenapa sampai 2030? Angka 2030 bukan angka acak. Dalam narasi ini, 2030 melambangkan satu siklus Piala Dunia penuh, satu generasi pemain habis, satu reset total sistem. Artinya, FIFA tidak ingin perbaikan kosmetik. Mereka ingin perubahan struktural. Bentuk sanksi, bukan larangan total, tapi lebih kejam. Ini bukan skenario larangan tampil sepenuhnya. Justru lebih kejam. Pembatasan internasional. Pembekuan program tertentu. Pengawasan permanen. Pembatasan naturalisasi. Audit berlapis hingga 2030. Malaysia boleh bermain, tapi tidak bebas bernapas. Timnas jadi korban paling nyata. Yang paling menderita bukan pejabat, melainkan pemain muda, generasi emas, talenta diaspora. Mereka harus bermain dengan